Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah wa asliya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa ya dalam kajian kita. Itu insya Allah di pertemuan ini, pertemuan yang pertama untuk daurah ya atau kajian kitab Sahih Bukhari bergantian dengan tafsir Jalalain ya. Ya, kita akan membahas satu kitab hadis ya yang dinilai paling sahih ya, dan ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran ya. Dan yang akan kita bahas ini langsung atau yang kitab Sahih Bukhari yang asli. Jadi kalau yang asli itu artinya ada judul-judulnya ya, ada sanad-sanadnya, itu yang akan kita bahas itu. Jadi bukan ringkasan. Jadi kalau ada juga yang ringkasan yang tidak ada sanad ya, tajridus sharih ya. Juga tidak ada judul-judul. Padahal penting ya, jadi judul-judul itu adalah memang dibuat langsung oleh Imam Bukhari. Ya, judul-judul yang dibuat oleh Imam Bukhari itu sangat penting sebagai istinbat kesimpulan beliau ya terhadap hadis-hadis. Ya, dan juga mencerminkan fikih beliau. Makanya terkenal dengan istilah Fiqhul Bukhari ya fi tarajumi. Fikihnya Imam Bukhari itu ada pada judul-judul ya bab yang beliau buat di dalam Sahih Bukhari itu. Ya, ini berbeda misalnya dengan Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim, Imam Muslim itu tidak membuat judul. Jadi kalau ada judul-judul di dalam Sahih Muslim, ya itu bukan dibuat oleh Imam Muslim, tapi oleh Imam Nawawi yang mensyarahnya. Ya, jadi Imam Muslim hanya membuat kitab saja, kitab apa. Tapi untuk bab-babnya tidak, ya itu yang membuatnya Imam Nawawi. Berbeda dengan Imam Bukhari. Ya, jadi Imam Bukhari itu langsung membuat judul-judul. Jadi kita akan bahas ya dengan judul-judul yang dibuat oleh Imam Bukhari ya. Nah, sebelum kita masuk ya kepada hadis pertama, ya sedikit lah kita akan bahas tentang mengenal penulis dan juga kitab ya Sahih Bukhari ini. Ini insya Allah tidak sulit kita untuk menemukan penjelasan ya tentang biografi beliau, ya, karena beliau sudah sangat masyhur sekali. Ya minimal kalau tidak punya kitabnya ya di Wikipedia juga bisa kita lihat apa biografi beliau, baik yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Arab ya. Ya atau juga kitab-kitab tarajum ya atau kitab-kitab biografi para ulama. Nah, itu pasti ada ya. Jadi misalnya kitab biografi yang terkenal ya, ada Syiar Alam ya, An-Nubala ya, Imam Az-Zahabi ya. Dan yang lainnya di situ pasti ada dijelaskan tentang biografi. Ya atau di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan Imam Bukhari ya biasanya di awal suka dicantumkan biografinya. Ya. Cuman di kitab yang saya share itu kayaknya nggak ada biografinya. Ya, atau di kitab syarah-syarahnya ya, itu biasa ada ya biografinya.
Di sini di kitab Fathul Bari ya yang saya punya, ini ada ya, terjemah ya ataupun biografi ya Imam Bukhari rahimahullah. Nama lengkap beliau atau nama aslinya itu sebenarnya Muhammad ya, nama aslinya itu Muhammad. Kunyahnya yaitu Abu Abdillah ya, jadi Abu Abdillah Muhammad ya, kemudian nasabnya itu bin ya Ismail, ayahnya itu Ismail bin Ibrahim ya bin Al-Mughirah bin Barizbah ya bin Ahnab ya Al-Ju'fi Al-Bukhari. Bukhari itu dinisbatkan kepada Bukhara. Ya, jadi orang Bukhara ya, jadi bukan orang Arab asli, orang Ajam ya, non Arab. Kalau sekarang itu apa? Uzbekistan ya kalau tidak salah. Ya. Dan lakob beliau ya ataupun gelar beliau dikenal ya adalah sebagai Imamul Muhaddisin, imam para ahli hadis ya, atau Amirul Mukminin fil hadis. Ya, Amirul Mukminin ya di dalam hadis. Ayah beliau yaitu Ismail, kunyahnya Abul Hasan ya, dia juga termasuk ahli hadis ya, ayah beliau itu. Ya, ayah beliau juga termasuk ahli hadis, termasuk di antara murid dari muridnya Imam Malik. Ya, murid dari muridnya Imam Malik. Ya, Imam Bukhari sendiri mengatakan di dalam kitabnya ya, yaitu kitab Tarikh Kabir, ya, ayahku mendengar dari Malik bin Anas. Ya, jadi mendengar juga ya, dan juga melihat Hamad bin Zaid. Melihat Hamad bin Zaid berjabat tangan dengan Ibnu Mubarak ya, dengan kedua tangannya. Nah, Imam Bukhari ini lahir di Bukhara, yaitu satu kota yang dikenal di Khurasan. Nah, dia dilahirkan pada 13 Syawal ya, tahun 194 Hijriah setelah sholat Jumat. Nah, kemudian ibunya ya Imam Bukhari adalah seorang ahli ibadah ya, diberikan bagian atau rezeki yang besar ya untuk ibadah kepada Allah ya, berdoa kepadanya. Ya, sampai kan ceritanya ketika Imam Bukhari lahir itu dalam keadaan buta ya. Jadi sempat buta matanya itu sejak kecil, dan juga para dokter itu tidak mampu untuk mengobatinya ya, tapi kemudian ibunya itu sangat rajin di dalam berdoa ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kemudian ibunya bermimpi. Di dalam mimpinya itu melihat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, ya hadhihi qad radallahu ala ibniki basarahu bika surati duaiki. Ya, wahai perempuan ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan kepada anakmu penglihatannya dengan banyaknya doamu. Itu di dalam mimpinya itu. Ya. Lalu dia ini sebagaimana disebut di dalam Muqaddimah Fathul Bari halaman 477, Muqaddimah Qastolani ya, jilid 1 halaman 26. Dia berkata, qalat ina qamat min lailatiha allati ra'at fiha ru'ya. Nah, jadi setelah dia bermimpi di malam itu, dia bangun
eh, apa namanya, faida bi basari waladiha Muhammadun qad raja'a wa ada fihi nur. Ya, maka tiba-tiba ya ternyata penglihatan anaknya itu Muhammad ya, Imam Bukhari itu kembali. Ya, alhamdulillah. Nah, Imam Bukhari itu eh, dia ketika kecil itu sudah meninggal ayahnya ya. Itu via walidu Ismail wakal Bukhari Sogiron. Jadi ketika masih kecil, ayahnya itu meninggal. Maka dia diurus oleh ibunya. Jadi sebagai seorang anak yang yatim. Ya. Dan memang ini juga menjadi rahasia ya. Kenapa Imam Bukhari itu kemudian memiliki hafalan yang sangat hebat. Ternyata ayahnya itu sebelum meninggal berkata bahwa dia itu tidak pernah memberikan jangankan yang haram ya kepada anaknya itu, yang syubhat pun tidak. Ya, jadi ini di antara faktor yang membuat kemudian anaknya ini menjadi sangat istimewa ya, hafalan yang sangat luar biasa. Jadi mempengaruhi ya. Jadi asupan yang halal ya, betul-betul menjaga ya. Jadi selama berusaha ya, ayahnya ini tidak pernah memberikan makanan yang haram kepada anaknya itu ya. Dan apa, bahkan beliau sejak kecil ya sudah menghafal Quran, lalu kemudian sudah senang ya menghafal hadis ya, ketika beliau sejak di sekolah dasar ya, atau kutab ya, disebut dengan kutab ya, beliau sudah rajin ya menghafal hadis, bagaimana beliau mengatakan ya, ulhim tu hifdzul hadis wa ana fil kutab. Ya, aku diberi ilham untuk menghafal hadis ketika aku berada di kutab, di sekolah dasar ya. Bahkan kan ada cerita beliau yang sudah mampu mengoreksi gurunya ketika salah ya menyebutkan seorang perawi gitu. Yang membori bukan ini gitu namanya, tapi yang benar itu ini. Ya, bahkan gurunya itu sempat nggak percaya. Gitu. Jadi kata Imam Bukhari, ya coba dicek kembali saja. Ketika dicek kembali ternyata Imam Bukhari benar. Ketika ditanya usia berapa kamu bisa mengoreksi gurumu itu, kata Imam Bukhari usia 11 tahun. Jadi usia 11 tahun itu sudah bisa mengoreksi ya gurunya. Begitu. Nah, apa namanya? Memang beliau dikenal ya dengan ketajaman, dengan kekuatan ya hafalannya, sampai menghafal ratusan ribu hadis ya. Bahkan apa namanya disebutkan itu menghafal 100.000 hadis ya yang sahih ya, 200.000 hadis yang dhaif, yang lemah ya. Dan di antara cerita yang terkenal tentang yang menunjukkan kekuatan hafalannya, mengapa itu bukan hanya matan, tapi dengan sanadnya ya. Ya itu pernah apa, tiba di satu kota ya di Baghdad, itu pernah diuji ya oleh para ulama. Ya, ini cerita ini ada juga di apa namanya di internet ya, Wikipedia. Bentar, mana riwayatnya?
Ya, ini wa min asyhari riwayat, di antara riwayat yang paling masyhur ya fidzalika dalam hal itu. Marwahu Abu Ahmad bin Adi Al-Jurjani, yang diriwayatkan oleh Abu Ahmad bin Adi Al-Jurjani qala. Dia berkata, sami itu idata masyayikh, aku mendengar beberapa masyayikh, ya beberapa guru, yahkuna, menceritakan anna Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qadima Baghdad, datang ke Baghdad, fasami'a bihi ashabul hadis. Ya, para ahli hadis mendengar hal itu, ya fajtama'u. Lalu mereka berkumpul wa amidu ila mi'ati hadis. Ya, dan mereka berpegang kepada 100 hadis. Nah, di sini ingin diuji, ya. Jadi Imam Bukhari itu diuji, ya, bagaimana penguasaannya terhadap hadis, maka dibawakanlah 100 hadis, ya, faqallabu mutunaha. Mereka matan-matannya, jadi dibalik-balik gitu. Antara sanadnya yang mana gitu dengan matan yang mana, diacak. Ya, jadi diacak antara sanad dan matannya dari 100 hadis itu. Ini oleh 10 orang, ya, diuji oleh 10 orang ulama. Masing-masing berarti membawakan 10 hadis. Jadi 10 orang ulama itu masing-masing membawakan 10 hadis. Apa namanya? Satu persatu acakan hadis, ya, dengan sanad yang diacak tadi itu diperdengarkan kepada Imam Bukhari, ya. Yang ini baca 10 hadis, kemudian yang kedua, ya, baca 10 hadis terus sampai 100. Ya, ketika ditanyakan, ya, apa namanya, Imam Bukhari mengatakan, aku tidak tahu ini hadisnya apa. Ya, tidak tahu. Ya, awalnya orang mengira apa nggak tahu gitu kan jawabannya. Ya, mengira tidak memiliki ilmu, tapi kemudian setelah itu beliau mengoreksi satu persatu. Dari 100 hadis itu, satu persatu oleh beliau dikoreksi, disebutkan yang benarnya. Bahwa hadis ini sanadnya begini, begini, begini. Satu persatu sampai 100 hadis. Itu diantara kisah yang paling terkenalnya, ya. Ya, untuk lebih ini bisa dibaca aja nanti, ya, untuk biografi Imam Bukhari, ya, lebih luasnya. Nah, untuk kitab Sahih Bukhari ini beliau apa namanya sudah disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Yang paling sahih, ya, di antara kitab-kitab hadis yang lain, karena beliau memang sangat ketat, ya, di dalam menyeleksi para perawinya itu. Ya, bahkan tidak hanya dipastikan sejaman, ya, antara ketika guru dan murid itu, tapi juga harus ada indikasi, ya, yang menunjukkan bahwa bertemu, tidak cukup hanya sejaman saja, ya, tapi harus dipastikan bertemu, subutul luqi, ya, dipastikan bertemu antara murid dan guru tersebut. Ya, cuman kan tidak semua hadis sahih ada di Sahih Bukhari, ya. Beliau hanya memilih yang paling sahih aja, yang sesuai dengan kriteria yang beliau terapkan, ya. Nah, sehingga Sahih Bukhari ini sebenarnya dipilih tadi itu, ya, dari 100.000 hadis itu dipilih ke dalam Sahih Bukhari, ya. Nah, dia itu jumlah hadisnya itu hanya sekitar 7.000 hadis di dalam Sahih Bukhari. Tapi 7.000 itu juga dengan pengulangan. Hadis-hadis yang sama diulang. Kalau tanpa pengulangan, ya 4.000 hadis. Jadi hadis yang pengulangannya saja 3.000. Ya, kalau tanpa pengulangan, ya, hadis Sahih Bukhari ini ada 4.000 hadis. Ya, tapi pengulangan itu tidak sama persis. Kadang ada redaksi yang berbeda. Kemudian juga dengan sanad-sanad yang berbeda juga. Ya, kenapa diulang? Yaitu disesuaikan dengan babnya masing-masing.
ya ketika disebutkan di satu tempat ya itu disebutkan di bab ini ya berarti kaitannya dengan bab tersebut yang mau diambil ya istinbatnya atau istifadah ya dari hadis tersebut. Seperti misalnya hadis pertama yang nama amalu binniyat. Jadi dalam Sahih Bukhari sampai diulang 7 kali. Ya, ada di kitab yang awal kan Badul Wahyi, ada di kitab iman gitu kan, ada di kitab jihad ya dan sebagainya. Ya, cuman dikaitkan ya dengan bab yang dibahas tersebut. Ya. Juga tadi ya dengan matan yang redaksi yang sedikit berbeda ya seperti innamal a'malu binniyat dengan bentuk jama, ada yang dengan bentuk mufrad. Ya, al amalu binniyah ya, ada yang al a'malu binniyah jama dan mufrad. Beda-beda redaksinya. Juga dengan sanad yang berbeda. Ya, itu sedikit mengenal ya dalam Sahih Bukhari ini. Berbeda dengan Sahih Muslim ya. Kalau Sahih Muslim itu dikumpulkan semua hadis-hadis yang mirip yang berkait itu dikumpulkan di satu tempat. Beda dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari banyak di tempat-tempat yang lain. Ya. Nah, kita akan coba ya masuk di hadis yang pertama ya, kitab Badil Wahyi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Beliau memulai dengan basmalah ini ya karena memang beliau tidak membuat mukadimah kitabnya, tidak membuat mukadimah ya atau khutbatul kitab. Nah, beda dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim itu membuat mukadimah, bahkan mukadimahnya itu jadi bagian dari ilmu hadis. Ya ilmu usul hadis atau mustalah hadis. Di mukadimah Imam Muslim. Ya, kalau Imam Bukhari tidak. Ya, tapi beliau memulai dengan basmalah saja. Dan memang memulai dengan masalah ini basmalah ini sebagai sunnatul muallifin ya, sunnahnya para penulis karya ya para ulama sebagai bentuk meneladani ya iktidaan ya meneladani baik itu ya atau yang pertama mengikuti Al-Qur'an ya karena memang memulai dengan basmalah ya Fatihah dan juga mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis surat pada para raja ya surat beliau itu kan dimulai dengan basmalah ya maka para ulama yang menulis kitab-kitab itu juga memulai dengan basmalah karena mengikuti Rasulullah SAW karena kitab-kitab yang ditulis itu ya seperti surat yang sebagaimana nanti akan ada ya riwayatnya di sini di kitab Badil Wahyi ini ya surat-surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada para raja ya jadi seperti surat yang disebarkan kepada kaum muslimin untuk dibaca dipelajari ya sehingga memulai dengan basmalah. Nah, cuman di sini beliau tidak karena tadi ya beliau tidak membuat mukadimah khutbah. Ya, jadi beliau tidak menyebut hamdalah, jadi mencukupkan dengan basmalah saja. Ya, nah kalau di dalam Al-Fatihah kan basmalah kemudian hamdalah. Ya. Ya, langsung kemudian beliau menyebutkan ya Kitabu Badil Wahyi, kitab permulaan wahyu. Kitab permulaan wahyu ini maksudnya bukan hanya pembahasan bagaimana wahyu pertama saja. Ya, tapi juga berkaitan dengan wahyu ya secara umum, tidak hanya permulaannya saja. Makanya beliau juga menyebutkan bagaimana tata cara wahyu itu turun, gitu ya. Bukan hanya pas permulaannya aja. Kitab Badil Wahyi ini ya, permulaan wahyu itu.
Qala Syekh Imam ya Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Mughirah ya Al-Ju'fi Al-Bukhari. Babu kaifa kana bada'u wahyi ya. Bab bagaimana permulaan wahyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi jalla dzikru, dan firman Allah ya yang maha mulia penyebutannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu ya Nabi Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi ya setelahnya. Nah, tentu kalau untuk mengetahui penjelasannya yang lebih lengkap, kita juga perlu nanti ya membaca syarah-syarahnya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga adalah ringkasan ya ataupun intisari ya dari pembacaan dari syarah-syarah. Syarah yang paling utama ya tentu adalah Fathul Bari ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dia dinilai sebagai syarah yang terbaik. Ya, syarah yang terbaik ya mensyarah baik itu sanad ya, para perawinya dijelaskan oleh beliau panjang lebar, dan juga terhadap matan ya, terhadap matannya, dan beliau memang cukup lengkap merujuk ke berbagai syarah-syarah sebelumnya, karena cukup banyak ya syarah Sahih Bukhari ini, bahkan bisa dibilang syarah yang paling terbanyak. Sampai ada itu kan perpustakaan ya isinya semua syarah Sahih Bukhari semua. Ya, jadi sangat banyak sekali. Jadi sebelum Ibnu Hajar menulis juga itu sudah ada syarah-syarah sebelumnya ya. Seperti misalnya Al-Karmani, ada Ibnu Battal gitu ya. Dan sebagainya ya. Banyak sekali. Nah, selain Ibnu Hajar, yang cukup terkenal juga adalah Umdatul Qari, karya Badruddin ya Al-Aini. Ini kadang-kadang mengkritik ya, Al-Aini ini sering mengkritik Ibnu Hajar ya, tetapi tidak secara langsung, tidak menyebutkan ya secara langsung bantahan ya. Sebetulnya itu sedang membantah Ibnu Hajar. Ya. Imam Bukhari ini memang beliau tidak secara jelas ya kalau disebut misalnya apa gitu. Ya, tidak bisa dipastikan juga ya beliau misalnya bermadzhab Syafi'i atau Maliki atau yang lainnya. Ya, makanya para ulama berbeda pendapat gitu. Ya, berbeda pendapat. Tapi kalau kita lihat memang beliau dari judul-judul yang beliau buat ya kaitannya dengan fikih itu ya mandiri gitu, tidak terpaku ya kepada mazhab tertentu. Dari hadis-hadis itu beliau simpulkan menjadi fikih ya, istinbat beliau. Kalau dibilang beliau bermadzhab Syafi'i, justru dari kesimpulan-kesimpulan itu banyak yang berbeda dengan mazhab Syafi'i ya. Jadi beliau lebih ke mustakil ya, jadi sebagai mujtahid yang mustakil. Jadi bukan hanya ahli dalam hadis, ya sebetulnya dalam fikih juga beliau ahli ya, bisa dilihat di judul-judul yang beliau buat. Ya. Nah, ini beliau membawakan ayat ini berkaitan dengan wahyu. Kami mewahyukan kepada Nabi Muhammad ya sebagaimana mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi sebelumnya. Ya, nah ini disebutkan Nabi Nuh ya. Kenapa tidak disebutkan Nabi Adam ya? Karena Nabi Adam juga adalah nabi yang pertama diturunkan wahyu juga kan kepada Nabi Adam.
kenapa Nabi Nuh sering disebut Rasul ya, yang paling pertama, tapi maksudnya adalah Rasul yang diutus kepada kaum yang ingkar, yang durhaka, yang melakukan kemusyrikan. Karena awal mula kemusyrikan itu di zaman Nabi Nuh. Jadi sebelum Nabi Nuh itu belum ada. Sehingga sering disebut Rasul pertama, maksudnya diutus kepada orang-orang yang musyrik. Ya, jadi disebutkan Nabi Nuh di sini. Tapi bukan berarti Nabi Adam itu bukan Rasul. Nabi Adam juga sama ya, dia adalah Nabi dan juga Rasul. Dan apa namanya nih, beliau juga kan menyampaikan kepada keturunan-keturunannya Nabi Adam. Karena perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi itu ada dua sebenarnya maknanya ya. Ada makna pertama, Nabi itu meneruskan syariat sebelumnya. Ya, kalau Rasul itu membawa syariat baru. Mana yang kedua, Nabi itu tidak diturunkan wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Sedangkan Rasul perintah untuk menyampaikan kepada yang lain. Perbedaannya itu ya. Nah, hadis yang pertama ini justru Imam Bukhari menyebutkan hadis berkaitan dengan niat. Ya, nah disinilah para pensyarah ya, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya itu berusaha memahami ya, kenapa, apa maksudnya. Karena kan ini kitabnya atau pembahasannya tentang wahyu. Ya, tapi dikemukakan hadis tentang niat. Kaitannya apa? Ya, gitu. Korelasinya. Ya, nah di sini beliau mulai, nah sebetulnya bisa digali ya. Kalau Ibnu Hajar itu sudah sangat luar biasa menggali, yaitu apa kaitannya. Yang pertama dari segi sanad, sanadnya ini, para perawinya ini adalah orang-orang Mekah semua. Orang-orang Mekah semua. Sehingga ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari bahwa permulaan turun wahyu itu di Mekah. Gitu, kaitan dengan wahyu, permulaan Badul Wahyi ini. Ya, beliau mengatakan hadatsana Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi ya Abdullah ibnu Zubair. Ya, jadi Abdullah bin Zubair Al-Humaidi ini nisbatnya ya kepada Humaidi. Al-Humaidi ini guru ya dari Imam Bukhari, dan dia orang Mekah. Ya, dan dia terkenal juga menulis matan ya, matan akidah ya, ushul sunnah ya, Al-Humaidi itu. Dan menurut Imam Ahmad, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi itu imamun indana. Dia adalah seorang imam bagi kami. Ya, menurut Imam Ahmad. Jadi kalau untuk soal rawi, soal sanad udah nggak usah diragukan lagi. Semua sanad yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya itu sudah sahih ya, sudah sangat sahih. Sanad-sanadnya itu tidak perlu diragukan lagi. Kalau mau diteliti silahkan, dan nanti hasil penelitiannya ya pasti akan terbukti. Ya, makanya kalau hadis itu sudah diketahui dia itu adalah riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, sudah dipastikan kesahihan, sudah disepakati oleh para ulama. Ini untuk mempermudah, mempercepat kita. Karena kalau mau diteliti kan yang namanya penelitian hadis, satu hadis itu udah sangat panjang sekali penelitiannya. Ya, meneliti berbagai jalur dan sebagainya. Ya, sedangkan umat itu mendesak untuk beramal gitu. Ya kan? Ya, sehingga ini adalah hasil penelitian para ulama, disepakati ya, Sahih Bukhari sudah pasti kesahihannya. Begitu juga Sahih Muslim. Nah, adapun kitab-kitab yang lain ya itu butuh penelitian lagi.
begitu. Sehingga nanti ada para hadis yang meneliti ya tentang kesahihannya. Ya, hadatsana Umayyah Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan, maksudnya Sufyan bin Uyainah. Sufyan As-Sauri dan Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan bin Uyainah ini lebih kepada di bidang hadisnya lebih menonjol. Sufyan As-Sauri lebih menonjol di bidang fikihnya. Makanya sering dinukil ya dalam kitab-kitab fikih, khususnya fikih Muqaronah, yaitu ada pendapat As-Sauri, maksudnya Sufyan As-Sauri. Sufyan bin Uyainah ini adalah teman ininya seangkatan ya dengan Imam Malik. Ya, makanya Imam Syafi'i kan mengatakan laula Malik ya wa Sufyan ya Ibnu Uyainah la dhahaba ilmu Hijaz. Ya, kalaulah tanpa Imam Malik dan Sufyan Ibnu Uyainah maka akan hilanglah ilmu Hijaz. Hijaz itu kan Mekah dan Madinah. Ya, Sufyan bin Uyainah itu di Mekah, ya Imam Malik di Madinah. Begitu. Jadi kalau tanpa dua orang ini maka hilanglah ilmu di Hijaz, Mekah dan Madinah. Qala hadatsana Yahya bin Sa'id ya Al-Ansari qala abarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Al-Waqqas Al-Laiti yaqulu ya sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal minbari. Ya. Nah, ini sebetulnya hadis ini adalah hadis yang ahad. Ya, hadis yang ahad. Ya, jadi justru banyak hadis itu adalah hadis ahad yang diriwayatkan secara perorangan, satu orang, dua orang, ya, atau maksimal 3 orang. Ya, bahkan yang satu orang itu kan disebut gharib ya. Dalam hadis yang 2 orang disebut hadis ya. Kalau 3 orang disebut masyhur ya. Itu sehingga hadis ahad itu ya bisa diterima asalkan dia sahih. Karena hadis mutawatir itu sangat sedikit. Ya, hadis-hadis yang terkenal itu banyaknya hadis ahad. Ya, termasuk hadis ini. Ya, karena dijelaskan oleh para pensyarah tidak ada yang menerima dari ini kan hanya Umar bin Khattab ya. Tapi kalau secara maknawi ya ada ya secara makna ya, tapi secara lafzi ya hadis ini kan hanya dari Umar bin Khattab saja. Dari sejak sahabat itu ya Umar bin Khattab saja. Ya, kalau untuk maknawi dari segi berkaitan dengan niat memang ada hadis-hadis lain dengan redaksi yang berbeda. Ya. Nah, tapi yang secara lafzi ya redaksinya persis seperti ini itu hanya Umar bin Khattab saja. Lalu kemudian tidak menerima dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah bin Abi Waqqas ya Al-Laisi saja, tidak ada yang lain. Ya, lalu tidak menerima dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi saja. Dan tidak ada yang menerima dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ya kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari saja. Nah, tetapi dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari inilah kemudian banyak yang menerimanya. Ya, bahkan disebut sampai ratusan orang yang menerima dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari gitu ya. Tapi walaupun dia banyak karena yang namanya ukuran ya hadis itu disebut ahad ya atau mutawatir kan dilihat di semua tingkatannya. Kalau misalnya di tingkatan-tingkatan yang lain itu banyak ya yang meriwayatkan, tapi kalau di satu tingkatan itu cuma satu orang ya dia dihitungnya sebagai hadis gharib. Ya, karena ada satu tingkatnya cuma satu orang. Jadi dilihatnya itu di semua tingkatan. Hadis itu ya. Nah, kemudian
apa namanya, tiga yang menerima dari Umar bin Khattab yaitu Alqamah ya bin Waqqas ya Al-Laisi. Nah ini diperselisihkan apakah dia itu seorang sahabat ya ataupun seorang tabiin ya. Kalau Muhammad bin Ibrahim ya dia tabiin senior ya, kemudian Yahya bin Said ya Al-Ansari itu tabiin ya junior. Ya kalau misalnya Alqamah ya bin Waqqas ini tabiin, berarti di sini ada 3 tabiin. Kalau dia sahabat ya berarti ada 2 tabiin, ada 2 sahabat. Dan secara bentuk cara penerimaan ini variasi ya, ada yang dengan tahdis ya, itu hadasana, ada yang dengan ihbar ya, baroni, ada yang dengan sama ya, sami'a ya, dengan redaksi sami'a. Jadi sangat bervariasi di dalam sanadnya ya hadis ini tentang cara penerimaan hadisnya. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu hanyalah ya dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan bagi setiap orang ya dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, kepada dunia yang ingin dia dapatkan, au ila imra'atin yankihuha, atau kepada perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya kepada yang ia tuju ya, kepada apa yang ia hijrah kepadanya ya, kepada yang ia tuju ya. Nah kaitannya adalah kenapa disebut hadis niat di sini ya. Yang pertama ada yang menjelaskan bahwa karena Imam Bukhari itu tidak menuliskan mukadimah pembukaan ya. Nah ini seperti mukadimah ya hadis ini, bahwa apa namanya, memulai dengan niat ya, bahwa tiada lain Imam Bukhari ini menulis kitab Sahih Bukhari ini ya niatnya ya semata-mata ya untuk apa namanya, menghidupkan sunnah, menyebarkan sunnah ya. Makanya beliau membuat judul awal itu kan tentang wahyu, karena sunnah ini adalah juga wahyu, bagian dari wahyu ya. Dan juga sebagai peringatan bagi diri beliau sendiri agar apa namanya, memaksudkan apa yang beliau tulis itu karena Allah ya, bukan untuk dunia. Nah makanya di hadis yang beliau kemukakan di sini ini sebetulnya beliau meringkas, tidak lengkap hadis ini. Jadi ada bagian yang dibuang. Kalau secara lengkapnya itu kan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, gitu kan, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih kan gitu. Nah redaksi itu ya, matan itu dihilangkan, tidak ada, tapi langsung kepada faman kanat hijratuhu ila dunya. Tidak ada yang fa hijratuhu ila Allah wa rasulihnya kan. Nah, ini diringkas oleh Imam Bukhari. Jadi menunjukkan boleh ya dalam meriwayatkan hadis itu dengan cara meringkasnya, dan atau juga boleh meriwayatkan hadis secara makna ya, riwayat bil makna. Nah, kenapa beliau meringkas langsung kepada faman kana hijratuhu ila dunya? Ini sebagai peringatan bagi diri beliau sendiri ya, bahwa jangan sampai punya niat untuk tujuan dunia ya, yang ingin dia dapatkan, atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi gitu ya.
sebagai peringatan bagi diri beliau sendiri. Ya, jadi beliau tidak mengklaim bahwa niat saya ini ikhlas, tidak, tapi justru memberi peringatan bagi diri beliau agar jangan salah niat ya dalam menulis Sahih Bukhari ini. Nah, kemudian juga kaitannya dengan permulaan wahyu tadi, ya apa niat ini? Ya, itu dijelaskan ya, oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi permulaan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu itu dimulai dari niat. Niat itu adanya di hati. Ya, dimulai dari niat yang benar, yang ada kebersihan hati. Ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan wahyunya melihat ya kepada Nabi Muhammad itu, ya Nabi Muhammad itu ada kebersihan hati di dalam diri. Ya, lalu kemudian diturunkanlah wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, lalu kan kemudian nanti juga melihat orang-orang yang kemudian nanti akan menjadi sahabat Nabi SAW juga dilihat dari hati yang bersih. Lalu mereka kemudian menjadi para sahabat Nabi SAW. Nah, jadi itu sangat penting mengawali dengan kebersihan hati. Dan ini juga jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita yang mempelajari ilmu. Ya, ilmu apapun, yaitu mesti kebersihan hati dengan niat yang ikhlas, ya yang benar karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena akan bermanfaat ilmu yang kita pelajari selanjutnya dengan kebersihan hati tersebut. Ya, jadi itu kaitan dengan wahyu tadi itu, permulaan turun wahyu. Ya. Nah, tentu dari segi matan faidah-faidah yang bisa diambil ini itu sangat banyak sekali ya, bahkan niat ini kan bisa oleh para ulama disebut sebagai sepertiga dari agama ya Islam, sepertiga dari ilmu. Ya, jadi hadis ini sangat sangat penting sekali. Ya, bahkan hadis ini masuk ke dalam banyak sekali ibadah. Ya, karena memang ibadah kan harus diawali dengan niat. Ya, dan banyak masuk ke dalam berbagai pembahasan fikih ya. Bahkan Imam Syafi'i ya mengatakan ya dulu ya masuk hadis ini tentang niat itu fi sabiina baban. Ya, kepada 70 bab. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa sangat banyak sekali ya berkaitan dengan hadis ini. Dan Baihaqi juga menjelaskan kenapa tentang niat ini disebut sepertiga dari agama ya atau dari ilmu ya, karena memang seorang hamba itu dilihat dari tiga hal, dari tiga unsur ya. Yang pertama dari hatinya, dari lisannya, dan dari anggota badannya. Ya, amalan manusia itu. Ya, sehingga niatnya kan kaitannya dengan hati. Makanya para ulama sepakat yang namanya niat itu tempatnya di hati, qasdul. Oh ya, adalah yang ada di dalam hati ya, niat yang ada di dalam hati. Ya, sehingga kalau orang itu berniat cukup ya dalam hati, kesadaran hati, ya akan melakukan amalan apa yang dia lakukan itu sudah cukup. Ya, tanpa disyaratkan dengan diucapkan. Ya, kalau diucapkan itu hanya untuk tujuannya untuk membantu saja ya. Dalam mazhab Syafi'i misalnya itu bahasanya hanya dianjurkan saja, tidak disunahkan karena memang tidak ada contohnya langsung dari Nabi secara jelas melafadzkan niat, talafud bin niat. Ya, bahasanya juga hanya yustahabu untuk membantu, dan sebetulnya ketika melafadzkan niat itu kan belum berniat, itu baru membantu agar menghadirkan niat. Niat aslinya pada saat awal permulaan ibadah itu dilakukan. Yaitu misalnya ketika sholat, awal niat itu sebetulnya adalah ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, hati kita sadar ini mau sholat apa. Niat itu. Adapun sebelum itu, sebetulnya ketika mengucapkan misalnya ya orang yang melafadzkan niatnya itu belum niat. Ya, belum berniat karena niat itu kaitannya dengan
ketika awal mula ibadah itu dilakukan, begitu ya. Ya, dan adapun tentu orang yang tidak perlu ya untuk melafadzkan ya cukup ya dengan hati saja ya, niat itu ya, misalnya dia khawatir ya karena membuat sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi ya, begitu ya, itu kan dasarnya seperti itu ya. Ya, jadi ini innamal amalu binniyat ya. Jadi amal apa itu maksudnya amal ibadah syariat. Ya, yang disyariatkan. Ya, baik itu yang wajib, yang mandub ataupun yang mubah. Ya, karena untuk melakukan kewajiban sesuatu yang mubah, yang sunnah ya, yang mandub itu akan kita dapatkan pahalanya dengan niat. Kalau nggak ada niat nggak dapat pahala. Nah, begitu juga yang mubah, dia secara asal mubah, boleh dilakukan, boleh tidak ada kaitan dengan pahala. Tapi kalau orang itu membawa niat ketika melakukan yang mubah, itu bisa dapat pahala. Tidur tujuannya agar nanti bisa bangun fresh untuk ibadah, untuk menuntut ilmu. Nah, itu tidurnya jadi bernilai pahala dengan niat. Jadi dengan niat itu sesuatu yang mubah bisa berpahala. Nah, tapi tidak berkaitan dengan amalan yang haram ya, yang makruh ya, nggak bisa ya. Misalnya yang haram dengan pakai niat yang benar ya, jadi berubah jadi halal ya, tidak bisa. Yang haram tetap haram begitu ya. Kemudian innama likulli imri'in ma nawa, itu kan balasannya ya, jadi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan gitu. Kalau dalam hadis yang panjangnya, faman kana hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul. Maksudnya hijratuhu ilallah wa rasul yang pertama itu adalah niatnya, niatan ya. Kalau yang kedua fa hijratuhu ilallah wa rasuli, hukumnya ataupun sawaban pahala gitu. Jadi antara syarat dan jawab syaratnya ya. Saya kira cukuplah segitu ya, karena kalau dipanjangkan nih sangat panjang juga ya penjelasan tentang niat ini ya. Gitu. Yang penting kita tahulah gambaran faedah-faedah ya, intisarinya begitu. Ada yang ditanyakan, silakan. Ustaz, kalau yang nomor 54 2000 itu di hadis yang lain saja atau apa maksudnya? Yang Ya, di bawah ada footnote-nya, Ustaz. di bawah ini artinya hadis ini ada juga di nomor-nomor tersebut. Oh iya. Jadi makanya itu pengulangan ya. Nah, jadi hadis tentang niat ini nomor 1, 54, 2539 gitu. Makanya ada 7 tadi saya bilang ya, 7 kali diulang. Iya. Ya, begitu. Kemudian saya mau tanya, Ustaz, apa ini silakan Pak Sandi, silakan. Sering dengar Ustaz katanya jalur periwayatan hadis itu memang benar Ustaz ada dari kelompok Syiah, golongan Syiah. Sementara gimana itu Ustaz? Apakah kalau benar dari kelompok Syiah kan mungkin secara kejujuran mereka juga dipertanyakan karena ada akidah taqiyah seperti itu Ustaz. Kemudian kalau dari kelompok Syiah sendiri tentang hadis ini mereka menerima nggak Ustaz? Karena kan Umar bin Khattab gitu, Sayyidina Umar bin Khattab mereka menganggap bahwa termasuk yang mengkafirkan beliau Ustaz. Jadi amalan mereka dalam beramal mungkin jadi cacat juga Ustaz karena tidak menerima hadis ini. Ya. Ya, ringkasnya sih Syiah itu juga bertingkat ya. Yang paling ringan itu dia hanya mendahulukan Ali gitu ya daripada, tapi tidak sampai mengakui, ada tingkatan. Jadi ada yang paling rendah, jadi hanya menganggap Ali lebih baik dari Utsman saja misalnya ya itu, atau mendahulukan ya Ali ya. Tapi tidak sampai mencela, tidak ada yang seperti, tapi itu dulu ya awal-awal di zaman
pelaksanaan hampir tidak ada ya, justru banyaknya yang ekstrim ya, yang mengkafirkan sebagainya. Nah, memang ada ya sedikit yang apa namanya yang ringan tadi itu perbedaannya. Kemudian juga syarat yang bisa diterima itu dia tentu dikenal dia kejujurannya, memang dia misalnya punya pemahaman yang sedikit dia yang mengarah kepada saya. Tapi ketika bicara hadis ya dia jujur apa adanya, tidak memasukkan hadis. Ketika berbicara hadisnya itu, jadi dia tidak melalui itu kebiasaan yang ada pada hadisnya, tidak melalui kepada hadis yang diriwayatkan. Dan yang berikutnya juga syaratnya tersebut tidak mengajak, tidak mendakwahkan kebidaan, tidak mendakwahkan kebidaan. Itu diantaranya yang kemudian diterima oleh bisa kita ini sebetulnya adalah akal-akalan ya, ataupun sebagai bentuk serangan ya untuk mencederai ya supaya ya, itu untuk kemudian apa namanya membuat orang sudah sepakat semua yang seperti itu adalah sahih, bisa diterima, bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan itu dijelaskan ya oleh para ulama bahwa di satu zaman misalnya zaman ke zaman ada yang menyaksikan ya, ada yang mengkritik ya, ada beberapa hadis. Tapi kemudian ada ulama berikutnya menjawab setiap ada kritik terhadap kesalahan ya hadis-hadis yang dari dua hari kemudian ada kemudian oleh para ulama yang lebih alim. Ya, ini sudah teruji. Ya, jadi seperti itu. Ya. Silakan. Baik, Ustaz. Eh? Membantu menghadirkan niat dalam hati, menghadirkan niat dalam hati, sehingga diri ucapkan. Sehingga yang membantu dia harus paham yang dibaca. Kalau nggak paham, tidak akan membantu. Ya, jadi orang awam jangan dipaksa harus menghafalkan solid ya, dalam hati. Itu akan memberatkan ya. Ya, jadi cukup niat itu Allah Akbar, hadir niat itu dia sholat apa dengan secara ya kalau ada itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz.